Oh, bisa. Ulul albab ngono ae. Nime gak usah. Nime gak usah. Wis di record lo anjing. Gorong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini adalah waktunya presentasi dari Kak Lulu Aziza yang akan menjelaskan bab 2. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Lulu Aziza. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, identitas nasional. Saya Lulu Aziza dengan NIM 198. Yang pertama kita bahas adalah konsep identitas. Konsep identitas dibagi menjadi dua, ada menurut Anthony Giddens dan menurut Stuart Hall. Menurut Anthony Giddens, identitas diri dipahami dengan keahlian menarasikan tentang diri, menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas biografi diri. Menurut Stuart Hall, ada 3 perbedaan cara mengkonseptualisasikan identitas. Yang bisa kita lihat, pertama adalah subjek pencerahan, yang kedua subjek sosiologi, dan yang ketiga subjek postmodernisme. Lanjut, nasionalisme. Perlu kita ketahui apa itu makna nasionalisme. Menurut Sinder, satu emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik yang tidak bersifat alamiah. Sedangkan makna nasionalisme menurut Smith, gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi dan kohesi individualitas bagi suatu kelompok sosial. Lanjut, nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya. Nasionalisme dan ketahanan budaya merupakan dua hal yang tak terpisahkan, bahkan merupakan bagian penting dalam membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, etnisitas, dan budaya nasional. Ketahanan budaya menjadi komponen penting negara bangsa telah dibentuk dan dipertahankan oleh setiap individu atau kelompok bangsa melalui kearifan lokal masing-masing. Selanjutnya, nasionalisme dalam perspektif demografis. Keterkaitan antara nasionalisme dengan demografi bahwa demografi merupakan faktor pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi manusia. Demografi merupakan faktor penentu bagi kuat lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasar etnis terhadap negaranya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Lulu Aziza. Untuk penanya mungkin ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Saya mau bertanya. Baik, silakan. Jelaskan bahwa identitas nasional merupakan karakter bangsa. Mau langsung dijawab atau seperti apa? Mungkin dikumpulkan dulu. Moderatornya gimana? Mungkin dikumpulkan dulu aja ya. Baik. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Baik, silakan Kak Dwi Silva. Saya mau bertanya tentang sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Baik, terima kasih Kak Dwi Silva. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Baik. Mungkin Kak Lulu Aziza bisa langsung menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama dari Saudara Raka ya. Tadi kayaknya jelaskan bahwa identitas nasional merupakan karakter bangsa. Ya. Ya, benar, Kak.
Yang dari referensi yang pernah saya baca, identitas nasional ini yang tadi saya juga sudah jelaskan, dapat dikatakan karakter bangsa karena identitas nasional ini adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kemudian itu identitas nasional itu bisa terbentuk karena bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama, dan juga terbentuk melalui adanya saling kerjasama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Meskipun memiliki banyak-banyak perbedaan ya, namun keinginan yang kuat di antara mereka itu saling merekatkan, kayak saling menyatulah gitu. Kelompoknya dengan kelompok lain sehingga mereka tuh membentuk identitas nasional seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Dushilpa. Tadi sebutkan dan jelaskan unsur-unsur apa tadi? Boleh diulangi? Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Baik. Dari beberapa jurnal yang pernah saya baca, pertama itu saya tahunya suku bangsa. Nah, suku bangsa ini merupakan unsur pembentuk identitas nasional. Yang kenapa? Karena golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif. Askriptif itu ada sejak lahir, seperti itu. Yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin di Indonesia. Terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek seperti itu. Apa udah dipahami? Baik, paham. Cukup paham. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Lulu Aziza. Jadi intinya adalah nasionalisme ini harus kita bangkitkan dalam diri kita sendiri atas dasar nasib yang sama, seperjuangan satu tanah air. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada para penanya, kepada para audiens yang sudah join di presentasi kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.